Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo, halo, tes. Kok ternyata keluar ya? Iya. Oh, tadi saya udah sampai ngomong apa tadi? Belum Baru ada Ustaz. pembukaan. Belum terdengar tadi Ustaz. Ya Allah, udah semangat. Pantesan kok diem aja pada semua. Oke, kita mulai dari PR-nya dulu nih. Nah, kelihatan share screen-nya? Kelihatan Ustaz. Oke, jadi PR hari ini ya, ada hal yang unik di Al-Quran itu. Oke. Salah satunya itu ada fi'il yang dinisbatkannya kepada dua orang. Padahal yang melakukannya itu satu. Oke. Ini tolong dicari. Fi'il yang bentuknya tasniah. Padahal yang melakukan fi'il itu cuman satu orang. Ini unik ya. Lanjut, nomor 2. Jadi di surah Al-Lail itu juga unik. Ya. Kalau malam fi'ilnya fi'il mudhari. Wal-laili idza yaghsha. Ya, fi'ilnya fi'il mudhari. Tapi kalau siang, wan nahari idza tajalla, fi'il madhi. Nah, ini mengapa kalau malam itu fi'il mudhari, kalau siang menggunakan fi'il madhi. Nah, hari ini kita targetnya menyelesaikan Al-Baqarah. Ya, kemudian kita akan lompat nanti ke surat-surat tertentu ya untuk memahami bagaimana buku ini digunakan ya, atau bagaimana para ulama dulu mempelajari ilmu Rasul Utsmani. Oke. Baik, coba halaman 50 Ustaz Hamidah bisa membacakan. Oke, bentar Ustaz. Ya, Al-Baqarah 85. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tufaduhum ayat 85. Seluruh perawi menggunakan hadzaf alif.
Ahadu ayat 100. Imam Abu Daud menggunakan hadzaf alif di seluruh tempat selama menjadi kata jadian dari kata al-mu'ahad. Gini apa Ustaz? Oke. Mufa'alah. Al-mu'ahadah. Oke. Kemudian ad-dani di ayat 11 ini sama dengan Abu Daud kecuali dalam 2 tempat. Jadi di ayat ini menggunakan hadzaf alif, tapi untuk di surah Al-Baqarah ayat 100 dan Al-Fatih ayat 10 ini menggunakan isbat alif. Oke. Coba buktikan Al-Baqarah 100. Ketemu sana? Ya. Ahadu Oke. dan nabadahu fariqum minhum. Ada nih Mushaf Indonesia isbat alif. Indonesia isbat hadzaf alif Hah? Katanya di sini isbat. kecuali 2 tempat. Oh. Hadzaf Ustaz Afwan. Ini di Quran saya juga hadzaf. Indonesia hadzaf Ustaz. Indonesia hadaf kok di sini dibilangnya isbat alif. Punya anak hadzaf Ustaz. Oh, kayaknya salah ketik. Ustaz yang lain di mushaf Hadzaf alif Ustaz. Kayaknya ini mungkin salah ketik karena ini kan pendapatnya sama dengan Abu Dawud. Abu Dawud kan hadzaf alif. Nah, ini adani sama dengan Abu Dawud, berarti hadzaf alif kecuali pada 2 tempat. Oh iya, berarti di sini harusnya isbat. Bentar, kita buktikan. Pengecualiannya di surah Iya. Al-Fatih aja mungkin Ustaz nggih. 4 ayat 10. Kita lihat Arabnya dulu. Ahadu kan? Hadza Abu Dawud alif min kulli ma tasarruf min al-ma'ah. Maaf. Di sini banyak sayur sama buah kata Pak. Jadi bisa dibawa. Wa wafaquhu Abu Amr fi mawdi'in huma. Apa keramat rasanya? Enggak, justru Abu Amr di sini sepakat di 2 tempat. Bukan malah berselisih. Kutiba Abu Dawud al-alifa. Min kulli ma tasrif min al-ma'ahid wa dhalika al-misal madhkur wa nahu wa afu bi ahdillahi idza ahadtum ila alladhina ahadtum wa faqu Abu Amr fi mawdi'in huma. Nah, kalau di 2 tempat ini justru sepakat Imam Abu Amrnya. Ini salah terjemah ini. Salah ketik. Oke. Jadi ahadu ini di sini justru Imam Abu Amr apa? Sepakat. Coba buka Ustazah. Quran Indonesia Al-Fat ayat 10 coba. Hazaf Ustaz. Hazaf. Ya, jadi ini salah ketik ya. Jadi justru kecualinya yang harus dihapus. Jadi adani sama dengan Abu Dawud dalam 2 tempat, yaitu dah gitu. Ya, kecualinya dihapus. Oke, lanjut Ustazah. Ro'ina ayat 104.
Abu Daud menggunakan hadzaf alif, begitu juga pada surah An-Nisa ayat 46. Dan nggih. Kalau ada nih Belum Ustaz, belum. Kayaknya isbat. coba dicek. Oh, nggih. Isbat alif Ustaz. Isbat alif ro'ina. Oke. Ya, jadi kalau Abu Dawud menyebut hadzaf alif, Abu Amr Adani nggak disebut berarti isbat alif. Ya, jadi asal muasal dari kalimat itu adalah rasm imla'i. Ya, dia isbat. Ketika ada dalil baru kemudian hadzaf. Kalau diam. Kalau Abu Amr Adani diam berarti isbat. Lanjut Al-Iman. Al-Iman Abu Daud menggunakan hadzaf alif sesudah mim dari kedua lafaz di semua tempat dan dalam berbagai bentuknya. Ini seperti wa may yatabaddalil kufra bil iman wala tangkudul aiman. Ini menggunakan hadzaf alif. Kalau mushaf Indonesia menggunakan isbat alif. Dah, yeah. Tapi ini contohnya apa? Contohnya isbat. Jadi contohnya nggak konsisten ya. Contoh di bukunya maksudnya nggih? Ya, Ustaz. Nggih, lanjut. Ayat Burhanakum. 111. Nggih. Burhanakum. Burhanakum. Abu Daud menggunakan hadzaf alif di semua tempat dan dalam berbagai bentuknya, di semua bentuk berarti. Dan adapun pada lafaz Burhanani. Burhanani surah Al-Qasas ayat 32, Abu Daud menggunakan hadzaf alif pertama dan memilih isbat alif kedua. Nggih. Nah, Imam Abu Amr Adani isbat Ustaz. isbat. Oke, lanjut. Al-Qiyamah. Ayat berapa ini Ustaz? Ayat 1. Loh, kok ayat 1 sih? Jadi di sini itu Al-Qiyamah ayat 1. Di Arabnya juga sama. 113. Ayat 113, Ustaz. Oh. Enggak, tapi di Arabnya itu juga sama, Ustaz. Al-Qiyamah. Tapi di Al-Baqarah ada di apa? 113. 113. Nggih. Abu Daud dan Adani menggunakan hadzaf alif di setiap lafaz ini. Sepakat ya? Hadzaf. Oke, lanjut. Ayat 114. Masajidallah. Ini seluruh perawi menggunakan hadzaf alif dari setiap lafaz. Masjid. Masjid mana yang dihadzaf, Ustaz? Masajid, Ustaz. Iya, masjid. Nggih. Itu berarti boleh dibahasa masjid, boleh dibahasa masajid. Enggak kan rasulnya gitu. Nggih, memungkinkan. Oke, lanjut. Wasiun alim. Abu Daud hadzaf alif. Begitu juga wasiah. Gini apa? Nggih, wasiah. Kalau Abu Amr Adani? Dan 7. Isbat. Isbat. Dah, lanjut. Walana lanjut yang lain. Lanjut Ustaz yang lain. Boleh nunjuk siapa, Ustaz? Mungkin ada Ustaz yang mau duluan. Biar nggak bahas dendam bentar ya.
Nggak mau tuh, Ustazah tanggung jawab, harus nunjuk. Ustazah Rita sibuk nopo? Ustazah Rita, Ya, Ustadz. nggih, bisa nggih baca? Ya, insya Allah. Siap. Ya, syukuran Ustazah. Monggo. Iya, halaman 51. Saya ingin menyelesaikan Al-Baqarah, nggih. Kenapa Al-Baqarah harus diselesaikan? Karena Al-Baqarah itu kosakata Qur'annya itu 80% Al-Qur'an kosakatanya Al-Baqarah. Nggih. Jadi kalau kita pengen bisa menerjemahkan Al-Qur'an, minimal Al-Baqarah itu pernah kita terjemahkan lafaz per lafaz. Kita sudah menguasai 80% kosakata Al-Qur'an. Nggih. Nah, 20%-nya di mana? 20% ada di 10% ada di akhir juz 5 juz akhir. Itu 10%. 10%-nya tersebar di seluruh juz. Kurang lebih analisa yang pernah kami dapatkan semacam itu. Ya, maka Al-Baqarah usahakan selesai. Ya, bahkan santri saya itu kalau kita pengen program supaya terjemah Qurannya bisa mereka cepat selesai, ya minimal membiasakan menerjemahkan lafdiyah surah Al-Baqarah. Oke, monggo Ustazah Rita, lanjut. Walana a'malana wala. A'maluna atau amalana? Walana a'maluna Oke. walakum a'malukum. Oke. Ayat 139 Abu Daud hadzaf alif. Begitu juga pada setiap lafaz a'malu. Oke. Kalau Indonesia ada nih. Ini Ustaz belum dicek. Kayaknya ini. Mas Unes. Sebentar. Saya, monggo Ustazah, silakan. Alif dia Ustaz. Isbat alif. Ya. Oke, lanjut. Nggak ada layarnya Ustaz, Ana lihat di layar. Oh, tadi nggak di layar. Belum nampak Ustaz. Sebentar proses. Oke. Sudah Ustazah? Ya Ustaz, udah. Oke, monggo. Al-Baqarah ayat 140. Hilang lagi Ustaz. Oh, oke, hilang. Sebentar. Isi memorinya udah mulai kepenuhan kalau udah begini. Sudah? Oke, monggo. 140 sekarang. Syahadatan indallah. Ayat 140 Abu Daud hadzaf alif dari setiap lafaz syahadah. Oke, kalau ada nih Isbat alif. isbat alif. Udah, lanjut. Al-Baqarah ayat 155 man amwala minal amwala ya Minal amwali lah. minal amwali ayat 155 Abu Daud hadzaf alif dari setiap lafaz amwali. Oke, kalau ada nih isbat alif Ustaz. Oke, lanjut. Ayat 156 Al-Baqarah
Apa tuh? Baca. Asabatuhum. Benar nggak, Ustaz? Asobathum. Asabathum. Oke. Oh, ayat 156 Abu Daud hadaf alif dari lafaz ini. Jika bertemu dengan ta ta'nis dan dhamir jamak ghaib seperti asabathum, dhamir jamak mukhatab seperti asabat Kum. asabatkum. Ali Oke. Imran ayat 165 atau tidak bertemu dengan ta ta'nis tetapi bertemu dengan dhamir jamak mukhatab seperti asabakum. Oke. Imran ayat 16. Jika tidak seperti ketentuan di atas, maka yang berlaku adalah isbat alif seperti ma asabak. An-Nisa ayat 79 dan fasabah Al-Baqarah ayat 226. Ma asabah Al-Hadid ayat 22. Oke. Oke, clear nggak? Ini salah satu kata-kata yang butuh rincian. Ya, jadi dia itu mengandung kaidah. Kalau ketemu dengan dhamir jamak ghaib ya dan dia bertak ta'nis maka hadzaf alif ya, termasuk juga mukhatab kum itu juga hadzaf alif. Tapi kalau enggak ada tak ta'nisnya ketemu dengan mukhatab juga tetap hadzaf. Tapi kalau tempat lain ya bukan kum bukan hum tapi ka maka isbat alif. Kalimat asoba. Oke, lanjut Sada. Min sya'airillah ayat 158 menurut Al-Balansi hadzaf alif dari setiap lafaz ini. Abu Daud sama dengan Balansi kecuali yang ada pada surat Al-Baqarah di atas. Nah, maksudnya gimana tuh? Nggak tahu mana ini. Maksudnya. Lagi gimana ini? Yang di atas yang di mana maksudnya? Syairillah, min syairillah itu gimana ini? Coba terangkan Ustazah. Tenang, nanti kalau Ustazah terjadi kesalahan nanti calling friend, tenang. Selama Ustazah mampu, coba Ustazah pahami terus terangkan. Apa Ustaz? Syairillah, kata-kata syairillah, ainnya kan ada alifnya tuh. Menurut Al-Balansi hadzaf alif setiap lafaz ini. Ya kan? Kalau ada kalimat syairillah dia harus hadzaf alif menurut Imam Al-Balansi. Imam Abu Dawud juga sama, harus hadzaf alif. Kecuali di Al-Baqarah 158. Berarti di sini apa? Isbat alif. Isbat alif. Nggih, begitu aja. Jadi nanti kalau ketemu di tempat lain, baru di situ harus apa? Hadzaf alif. Menurut Imam Al-Balansi dan Imam Abu Dawud. Dah, lanjut. Betul kan di Timur Tengah? Iya, di Timur Tengah, iya isbat. Ini apalagi Imam Adani pasti isbat. Oke, lanjut. Apa ini, Ustaz? Wahidah. Abu Daud hadzaf alif dari kedua lafaz ini dan dalam berbagai bentuknya. Ini masih surat Al-Baqarah ya Ustaz ya? Enggak, ini Al-Baqarah semua. Itu ayat berapa kira-kira? Sini nggak tertulis, bentar. Wahidah. Ini. Nggak tahu Ustaz. Wa ilahukum ilahu wahid. 163 Ustaz. Ya. Wahid.
Nggih, bukunya boleh yang punya buku dicoret-coret aja ya. 163. Terus Wahidahnya wahidah ya tempat lain aja, maksudnya wahid maupun wahidah begitu. Ya. Udah Ustaz. Nggih, kaidahnya apa? Ini hadaf alif. Nggih. Kalau Imam Adani Bentar. paling bawah 163. Sama kan Ustaz? Di sini Isbat isbat alif. isbat Ustaz. alif, nggih Adani isbat alif. Oke, lanjut. Lanjut. Asbab. Nggih. Ayat 166 Abu Daud isbat alif pada tempat ini saja. Selainnya dengan hadaf alif. Balansi hadaf alif dari setiap lafaz ini. Adani Jadi pasti isbat alif isbat karena alif tidak ya. dibahas. Nggih. Oke, lanjut. Terakhir untuk Ustadz ya, Ustadzah ya. Apa itu bacanya? Ustaz? Al Yuk, belajar baca buku yang enggak ada harokatnya, ada tanda panjang doang. di atas. Udah. 197, cari 197. Al-albab. Nggih, pinter itu Masya Allah. Apa yang terjadi? Abu Daud hadaf alif dari setiap lafaz ini di semua tempat. Kalau ada nih? Kalau ada nih, terus kayaknya isbat. Nggih, pasti isbat Ya, lah. isbat. Udah beres berarti nggih? Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi tahu ya caranya menggunakan bukunya Pak Kiai dan bisa jadi ada salah terjemah atau salah belum dikasih ayat. Jadi saya katakan buku ini adalah buku draft ya. Sebenarnya belum layak dijual. Coba bayangkan ya, kalau mau teliti satu-satu kayak gini. Ya, kenapa Pak Kiai kemudian tidak melanjutkan? Ya, selain waktu, siapa yang mau diajak diskusi? Beliau itu bayangkan ya, kita masih enak nih, bareng-bareng kan? Masih saling mengingatkan gitu kan? Lah kalau Pak Kiai sendirian, wah, makanya kalau kemudian lewat satu kata, lewat satu huruf, itu wajar nggih. Justru itu tugas kita. Ya, tugas kita selanjutnya adalah menyempurnakannya. Oke. Jadi setelah ini Ustaz Murni harus bikin buku ya. Buku Ilmu Rasm Usmani. Wis, mantap. Oh, modalnya belum cukup Ustaz. Paling enggak niat lah ya, niat bismillah ya. Oke, lanjut Ustaz Rita. Jazakillah khair. Ustaz Rita boleh menunjuk siapa terserah, monggo. Ustazah Murni. Oh, oke, monggo, silakan. Punya dendam apa ini? Punya dendam itu Ustazah. Enggak ada dendam. Nggih, paling mudah aja kan udah bersuara. Oke, silakan Ustazah Murni. Paling sedikit ini kalau nggak salah. Ya, Ustaz. Basyiruhunna Al-Baqarah ayat 187 Abu Daud hadaf alif. Adani pastinya isbat. Isbat. Kemudian wala tubasyiruhunna sama Abu Daud hadaf adani isbat. Ya, wala tubasyiruna wa antum fil masajid itu ya.
Oke, lanjut. Qul hiya mawaqitu ayat 189 Abu Dawud hadaf alif adani isbat. Oke, lanjut. Min abwabiha ayat 189 Abu Dawud hadaf alif. Dari lafaz ini asalkan berupa jamak abwab. Oh. Kalau bab mungkin dia enggak ini, Ustaz. Nih, abwab untuk Imam Abu Dawud hadaf alif. Emang loh bukannya tadi albab? Bukan albab mah ulul albab. Oke, jamaknya pintu-pintu atau apa? Abwab. Abwab. Oke, syaratnya harus berupa jamak ya. Abwab. Kalau babun belum tentu ya. Kalau babun kemungkinan besar isbat, Ustaz. Isbat. Oke. Nggak kebayang kalau ini. Kalau dihadap. Oke. Nah, berarti nangkep maksudnya, nggih. Oke, lanjut. Wala jidala fil hajj ayat 197 Abu Dawud isbat alif di tempat ini, sedangkan pada lafaz jidalana Hud ayat 32 Abu Dawud hadaf alif. Oke. Jadi beda ya, jidal di sini isbat, di tempat lain hadaf. Oke, lanjut. Ustazah sambil meriksa atau baca aja, Ustazah? Baca aja. Oke, sip. Oke, yang lain mengawal ya. Kalau ada salah, Ustazah Muni tolong disemprit ya. Oke, lanjut Ustazah. Manasikakum ayat 200 Abu Daud hadaf alif, sedangkan pada lafaz ini apa nih? Arona, bukan Arona. Manasikakum Arina manasikana. Oh, Arina manasikana Al-Baqarah ayat 128 Abu Dawud isbat alif. Nggak kompak ya, manasikana dengan manasikakum ini beda. Itu Abu Dawud. Saya punya teman ya, dia menikah dengan seorang akhwat namanya Arina Manasikana. Gimana? Mana sih terus itu? Jadi kayaknya orang tuanya itu nyari-nyari nama itu di Quran gitu kan, dibuka-buka ketemu Arina Manasikana. Dah ini aja deh. Bagus. Bagus ya. Bagus Bunyinya. Ya, tapi nggak apa lah ya, nama terserah orang tua. Oke, lanjut Ustazah, silakan. Nah, ini Sata'u nih. Apa ini ya? Lihat dulu. 128. Ini Sata'u. Oh, ini Sata'u. Oke. Ini Sata'u ayat 128. Begitu juga Famas Sata'u Al-Kafir. Kok lompat ya? Dari 200 kok jadi 128 sih? Berurut kayaknya. Bener nggak 128 Ustaz? Oh, oke, salah kayaknya Ustaz 218 paling ini. Cek lagi. Ini Sata'u. 218. Itu 218. Enggak kalau 218. Benar Ustaz. Mana? Memang 128 ya? Benar Ustaz. Bener apa? 128. Oh, 128. Salah deh. Apa ini itu? Arina Manasikana 128 ada. Nggak ada Ustaz. Yang ini Sata'u itu. Nggak ada ini. Bukan 128 mungkin. Itu salah ketik ini. Arabnya Ya masa
Ini lompat ya, nggak tahu ini Nisata'u ini sebelum 218 sebentar. Salban Israel, Zuzina. Itu kayaknya yang cerita orang kafir pasti akan memerangimu sampai itu. Ini. Itu ayat 218. Bukan. Assalamualaikum. Ini nyelip ini ya. Nanti bisa dicek pakai aplikasi. Iya. Ini Di Nisata'u laptop ini dulu ya? nyelip. Lewat dulu Ustaz. Ya, nanti saya ini di WA. Iya, monggo. Abu Daud hadaf alif. Di Inistata'u dan Famastalqu. Adani isbat alif. Lanjut. Hajaru. Hajaru ayat 218. Abu Dawud isbat alif pada lafaz ini di semua tempat. Hajaru, di setelahannya ya. Iya. Hmm, Hajaru. ini adani berarti isbat juga kan? Iya. Isbat alif. Kemudian wajahadu ayat 218 Abu Dawud hadaf alif dari setiap fi'il yang diambil dari lafaz ini. Tapi jika berupa isim seperti haqqo jihadah Al-Hajj ayat 78 dan wajahidahum. Ya, Ustaz? Bentar. Oh iya kan, setelahnya hum berarti sukun kan? Atau wajihad. Wajihad. Enggak kan? Bihi. Oh, wajahiduhum. Oh, 217 Ustaz ini Nisata'u. Ini di tengah-tengah itu. Ini Nisata'u 217 itu. Nah, di apa namanya di kitab aslinya disebutkan 217. Tapi itu yang hanya yang ini Nisata'u ya Ustaz ya. Saya juga udah mau di 217. Nah, Berarti ketemu. yang Famastalqu-nya ada di Al-Kahfi ya Ustaz. Iya, surah Al-Kahf, Ustaz. Al-Kahf. Al-Kahf. Kemarin sudah diomelin. Iya. Terus biasaan. Abu Amr. Wajahidahum bihi. Oke, terus? Lanjut Ustaz. Lanjut ya. Jadi kan sekarang yang paling terakhir. Ayat wajahadu ayat 218. Abu Daud hadap alif dari setiap fi'il yang terambil dari lafaz ini. Jika berupa isim seperti haqqo jihadah, al-hajj Haqqo jihadi. Haqqo jihadi, al-hajj 78 dan wajahidahum bihi jihadan. Al-Furqan ayat 52 maka alifnya tetap. Iya, kalau isim dia tetap. Lanjut. Kecuali pada surat Al-Mumtahanah ayat 1 yaitu in kuntum kharajtum jihadan. ya. Hadaf alif. Al-Balansi hadaf alif dari lafaz jihadan yang dibaca nasab di semua tempat. Iya.
Itu satu kata lagi, satu paragraf lagi di sampingnya biar nyambung. Oh, yang diberlakukan isbat alif pada setiap isim dari lafaz ini, kecuali apa yang terdapat pada surat Al-Mumtahanah. Ya, nangkep nggak dengan penjelasan kayak begini? Jadi ada kaidah ketika fiil begini, ketika isim begini, kecuali gitu. Berupa isim. Oh, kecualinya berarti pengecualian dari isim, Ustaz. Dari isim ya. Nah, clear ya? Lanjut Ustazah, yang lain silakan Ustazah Murni di Yang belum Ustazah Fahri atau Ustazah Alia. yang ngumpet aja. Oh, yang ngumpet Ustazah Fahri. Ustazah Alia terakhir. Ustazah Fahri ngumpet beneran. Ketawa dulu. Oh, Sebelum disebut pokoknya ngumpet terus gitu. oh syaratnya itu harus disebut ya. Tidak. Lanjut Ustazah, nomor halaman 53 silakan. Wa wa minafi Wa manafi'u. wa manafi'u linnas linnas. Ya. Oke. Ayat 219 Abu Dawud ya adalah hazaf alif setelah nun pada setiap lafaz ini ya. Yes. Berarti ada nih Berarti ya isbat alif. isbat, udah clear. Lanjut. Selalunya akan bertolak belakang kecuali kalau dituliskan ya Ustadz ya. Yeah. Kok ini fi akhwat nikum. Fa ikhwanukum. Ini kasrohnya untuk i. Fa ikhwanikum. Fa ikhwanukum. Nukum. 220 ya. Makanya Ustadz belajar bahasa kita, belajar kitab, baca kitab. Enggak, kalau ini memang kalau bisa hafal Quran Ustaz. Amin. Saya sampai bengong. Amin. Ya karena kan ngeraba-ngerabanya itu yang berdasarkan pernah dihafalnya apa gitu kan. Iya. Yeah. Kan kita kalau cuma modal bahasa Arab saja ini enggak satu kalimat full. Yeah. Ini kata-kata dalam Al-Quran per kata lagi. Jadi mudah-mudahan yang semua di sini nanti hafal Al-Quran ya, insya Allah ta'ala. Atau sudah ada yang hafal, sudah Alia, sudah Murni. Anas Ustaz hafal. Al-Fatihah sudah hafal Ustaz? Sudah Ustaz. Dengan 10 riwayat. Masya Allah. Nanti kita buktikan ya di akhir daurah. Oke, lanjut Ustaz. Belum Ustaz kalau 10 riwayat. Anas saja. Baik wa nukum. Siap. Ayat 220 untuk Abu Dawud hazaf alif dari setiap lafaz ini. Oke. Berarti terus untuk adani isbat alif. Isbat alif dah, lanjut. Turod tarodo. Tarbitum. Apa nih Ustaz nih? Tarbitum. Bukan. Anissa itu tarodoitum. Itu kan ada ro-nya kan dihadzaf. Tarodou dengan tarodoitum. Ya. Jadi kalau tadi ayat 232 tarodo, yang tarodo itu Anisa ayat 24 bagi Abu Dawud hazaf alif dari kedua lafaz ini di semua tempat.
tidak termasuk dalam ketentuan ini lafaz Antarodim bainahum. antarodin. Antarodin. Din. Di sini isbat alif. Ini tulis isbat. Di sini isbat alif. Ya. Nggih. Ini untuk Abu Daud. Ini adaninya? Adaninya ini Abu Daud hazaf alif dari kedua lafaz ini isbat 4. Untuk tarodo dan tarodoitum, maka adani adalah isbat alif. Ya. Lanjut. Sedangkan untuk antarodin, Imam Abu Daud ikut Imam Dani. oh, ini ada nih, Ustaz. Antarodin. Antarodin itu isbat alif kan? Sementara Imam Madani kan isbat alif tadi kan? Iya. Oh, berarti Daud ikut. Jadi terkadang murid itu kadang ikut guru, terkadang nggak ikut ya, jadi nggak apa-apa ya. Ya. Lanjut. Oke. Waduh. Ayyutimar rodo. Ayyutimar itu rob pasti ada tasdid kan ya. Berarti Yutimar rodo. Nggih kan dia ada alif lam komari atau samsi? Ya, samsi. Nggih, berarti Mimnya? Bisa? memnya ayyutimma. Timma tasdid. Nggih. Ayyutimar rodo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, boleh. Ayyutimar rodo. Nggih. Itu ayat 232. Wa akhwatukum minar rodo'ah. Dan di ayat surah An-Nisa ayat 23, Abu Daud isbat alif pada ar-rodo'ah pada setelah huruf dot yang ada pada surah Al-Baqarah dan hazaf alif pada surah An-Nisa. Nggih. Jadi beda. Jadi di An-Nisa dia ada hazaf alif. Nggih. Ayatnya biru itu Ustaz. Yang mana? Dua ayat Imam Qadha'ah itu ada di 233. 233. 233 ya, salah ya. Nggih, tambah satu lagi itu harusnya. 233. Oke. Yang Anissa betul ya. Oke. Lalu yang ada pada surah dan hazaf alif pada surah An-Nisa. Lalu Al-Balansi hazaf alif pada kedua lafaz ini. Oh, dua-duanya. Oke. Apa nih Ustaz ya? Saya mungkin waktu ini tidak menyimak. Al-Balansi ini dari mana ya Ustaz? Imam Al-Balansi salah satu perawi ulama Rasem. Salah satu perawi ulama Rasem. Ya, jadi yang terkenal kan dua. Yang lain ada nggak ada, tapi nggak terkenal ya. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim kan terkenal. Yang lain ada nggak ada gitu. Jadi ini itu ya. Oke, lanjut. Hafidhu. Bagi Abu Daud ya hazaf alif pada setelah ha ya, pada ha ya. Hafidhu. Lalu berarti ada alif. Ada alif isbat. Isbat alif. Dafi Allah. Ayat 251 Al-Baqarah dan Al-Hajj 22. Ayat 40. Seluruh perawi hazaf alif dari dua lafaz ini karena ada yang membaca dafa'u. Betul Ustaz, dafa'u. Difa.
Nggih, kalau pakai fa-nya panjang difa'ullah. 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 Itu yang ini ada, yang daf'ullah ini. Daf'ullah riwayat kita. Jadi ini ya, ya Ustaz. seluruh perawi hadzaf alif dari dua lafaz ini karena isyarah di sini. Jadi aslinya itu ada alifnya. Tapi yang masyhur adalah kita ya daf'ullah. Kan coba kalau kita baca kan walau la daf'ullah kan sudah nggak ada alif kan, berarti sudah nggak perlu dibahas kan. Tapi kenapa dibahas? Karena untuk qiraat yang lain ada yang baca apa? Dengan ada alif, gitu. Dengan ada memanjangkan fa. Oke, lanjut. Oke, at-taghut. Ayat 257. Abu Daud hazaf alif dari lafaz ini di semua tempat. Berarti ad-dani adalah isbat alif. Belum dicek ya Ustaz? Taghut nggih. Isbat. Ya. Terakhir Katibun. Dalam surah Al-Baqarah lafaz ini terdapat pada 4 tempat, yaitu ayat 282 semua. Oh, yang terakhir 283. Oke. Betul, Maaf. 282 semua. Iya. Satu di 283. Ini ayat terpanjang itu kan? Ya. Ayat ini. Loh, yang saya nanya kata terpanjang udah dibahas belum? Belum. Ayo, utang ini Belum. bayar. Ustaz mau kasih jawaban. Koina Oke. itu bukan Nggih. Berapa itu Ustaz? 11. 11. Mantep ya. Coba kita tulis sebentar. Ini sambil mumpung inget ya. Ya. Fa'as koinakumuhu. Tulisannya surat apa Ustaz? Oh, belum ngecek. Fa'as. Lihat. Berarti harus disambung semua dong. Fa'as. Tulisannya gimana Fa'as? Itu yang kata Begini. tanggal. Terpisah tuh. Ini terpisah. Mungkin pakai rumah. Oh, iya. Di mana nulis jawabannya? Fa'as. Gimana ya? Gini. Iya. Enggak usah pakai alif biasa. Pakai alif. Koin. Berarti terpisah. Ya kan tetap satu kata. Kan Oh, Pak iya. nggak bisa ada Sambung. Iya, Ustaz. kan baca sininya gimana? Apa Ustaz? Ininya katanya apa tadi? Tetap lagi ketipu. Ketipu melulu. Bukan ketipu saya nggak bermaksud menipu loh ya. Saya ingin mengajari. Terjebak. Bukan menipu. Terjebak. Kayak gini sudah. Fa'as koinakumuhu. Alif yang di belakang itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Kan ada itu ya. Apa? Al-Hijr ayat 22 saya cek dulu. Oke, cek Al-Hijr 22. Surat ke-15 ayat 22. Ustazah Fagi ngetek yang itu ya, yang timur tengah. Fa'as koinakumuhu. Oke. Oh, hijau 22. 22. Al-Hijr 22. Ya, yang Indonesia tidak ada alifnya. Fa'as kita pakai rasum, maka nggak boleh pakai titik. Fa'as koinakumuhu. Gini nggih?
Iya, Ustaz. Itu yang Indonesia justru. Faas koi na kumuhu. Oh, itu hazaf alif juga ya? Oke. Lagi yang Sama. kayak apa? Ini berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masya Allah. Oke, satu kata mengandung apa? 11 huruf. Dah beres berarti, nggih. 11 dengan apa, Ustaz? 11 dengan hadaf alif, dengan Dengan waw hadaf. dan ha domir, dengan fa, Ya. dengan kum. Nah, Kum kalau kan dia jamak. hazaf alif soalnya hanya 10 kan ini. Nggih. Jadi kalau isbat dia ada 11. Tapi nggak ada yang isbat. Indonesia Nggak. Indonesia hadaf justru. hazaf. Di sini juga hazaf. Hadaf. Semuanya hadaf alif. Ya kan Tapi kaidahnya kalau kalimat na domirnya ketemu kum selalu isbat kan, sepakat. Selalu hadaf kan, sepakat Hadaf. kemarin. Hmm. Ya. Tapi tetap dihitungnya sebagai huruf. Enggak, dihitung kan, kita bunyi berdasarkan bunyi. Oke. Udah 11 huruf selesai. Yang 10 ada nggak, Saudara? 9 ada Ustaz. Oh, 9 ada. Apa Saudara 9? Fasayakfikahum. Nggih, fasaifikahumullah. Ya. Udah cukup lah, berarti udah pinter. Alhamdulillah. Surah apa? Itu ini yang Al-Baqarah. Japri. Ayat? Ini biar semua pulang. Nggih, Japri ya, enak aja biar usaha enak aja dikasih tahu ya. Ilmu itu berdasarkan usahanya, nggih. Yes. Nah, lanjut. Nah, terakhir siapa? Silakan Ustazah Fari menyampaikan. Mau nggak mau Ustazah Alia. Yang mana? Ini udah semua Ini katibun. Oh, ini masih ada beberapa ya? Nggih, silakan Ustazah Fari menyempurnakan. Oke. Dalam surah Al-Baqarah lafaz ini terdapat 4 tempat yang katibun. Lalu sedangkan pada adani ada khilaf boleh hazaf atau isbat. Tapi beliau memilih isbat. Isbat alif. Lalu Abu Daud tidak ada penjelasan pada nomor 1 dan 2. Sedangkan pada nomor 3 isbat alif, pada nomor 4 khilaf. Tuh, gimana tuh memahaminya? Saya pun sebentar. Jadi tidak ada penjelasan pada nomor 1 dan 2. Sedangkan pada nomor 3 yaitu wala yudor katibun. Apa tuh Ustaz? Wala Yudor katibun wala syahid. yudor katibun. Oke, itu isbat alif. Ya, ada yudor. Lepas itu pada nomor 4 ada hilaf. Walam tajidu katiban. Pada okafnya ya. Nah, K-nya itu setelahnya ada alif apa enggak gitu. Tapi ini semua tulisannya ada alif. Karena milih. Ya. Ingat, kalau tidak ada penjelasan berarti apa? Isbat. Isbat alif. Kalau tidak ada penjelasan isbat alif. Itu yang pengen saya ingin tekankan, gitu. Jadi aslinya semuanya itu isbat. Ya, kaidah asalnya itu isbat kecuali ada dalil yang mengatakan hadaf gitu. Oke. Nangkep ya? Jadi kalau misalkan Imam Ad-Dani tidak membahas berarti isbat. Imam Abu Dawud tidak memberikan penjelasan berarti isbat. Ya, kecuali Abu Dawud hadaf alif. Nah, baru dipakai hadaf alif. Lalu yang nomor 4 Ustaz, khilaf. Nah, nomor 4 khilaf. Khilafnya kemudian boleh hadaf, boleh isbat, tetapi yang dipakai apa? Isbat. Tapi kenapa ya? Ya, di sini ditulis isbat pada keempat tempat di atas, berarti sudah menjawab yang tidak ada penjelasan yang nomor 1 dan 2 tadi. Jadi dipilih isbatnya tadi.
Nggih. Ya, termasuk yang khilaf pun dipilihnya apa? Isbat. 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 Nah, clear nggih? Ya. Terakhir, monggo. Nah, ini halaman ini banyak banget coretannya ya. Ini Pak Kiai sendiri yang nyoret-nyoret. Terkadang tulisan saya, mana ya? Ada tulisan saya. Tulisan saya itu yang bagus gitu. Mana ada yang bagus nggak? Enggak ada. Iya. Tapi yang melingkari itu bagus lingkarannya. Saat itu saya itu yang lingkarin itu. Iyalah. Kalau dulu ada istilah tulisan dokter, Ustadz. Kalau Oh, sekarang nggih. tulisan Ustadz. Ya. Lebih Gitu. penting. Nah, ceritanya begini. Jadi Pak Kiai itu sekali lagi ini tuh draft. Ya, beliau itu belum mendapatkan partner yang cocok untuk bisa diskusi masalah ini. Sehingga beliau sendiri jungkir balik ngurusin satu-satu gitu kan, satu kata ya, pendapatnya ini pendapat gimana, terjemahannya gimana ya, sehingga kerja keras beliau luar biasa. Tapi tetap ya namanya manusia itu ya tempatnya khilaf dan lupa ya, makanya kemudian kita kalau bisa itu membantu beliau untuk menyempurnakan supaya karya ini bisa menjadi dinikmati masyarakat gitu. Nah, waktu dengan kita itu beliau seneng tuh ya nerangkan gini, cuman kita nggak ngerti kan, kita bengong aja apa gitu kan, bisanya ngelingkerin doang, swing. Bahwa ini tuh penting gitu. Kayak kita sekarang gitu ya. Iya, Kita, saya. Kok ngomong kita sih? Nah, clear nggak? Oke, lanjut. Tadi terakhir silakan Ustazah. Ustazah siapa? Ini mau diterusin sampai habis amanat Al-Baqarah, sampai selesai Al-Baqarah aja. Saya terusin ya, Ustadz ya. Oh, mau diambil, boleh silakan. Bukan menunjuk Ustazah Alia gitu. Mau tunjuk yang berikutnya nanti nih daftar perbedaan. Masih banyak. Tanggung Ustadz. Oh, oke, tanggung. Silakan. Setelah ini. Farihan. Ya, Farihan. Lalu itu ayat 283. Seluruh perawi hazaf alif. Oke. Farihanu makbudoh. Terus? Terus apa nih? Terakhir amanatahu. Amanatahu. Yang tadi seluruh perawi hazaf alif. Yang sekarang Abu Daud hazaf alif. Dan jika lafaz ini diidofahkan kepada domir, hazaf alif jika lafaz ini diidofahkan kepada domir. Jika tidak, seperti apa ya? Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi. Inna aradnal amanah. Oke. Al-Ahzab 72. Maka dia adalah isbat alif. Oke. Berarti ini beda, Mushaf Indonesia dengan Timur Tengah beda ya? Mushaf Indonesia dengan Timur Tengah beda dong. Beda sekali di Al-Ahzab. Ya, di Al-Ashabnya ini aja. Enggak, di Al-Baqarah. Isbat alif. Beda. Indonesia isbat. Iya. Abu Dawud hazaf. Nah, beres. Alhamdulillah. Lanjut, Ustaz Fari, mau ngelanjutin apa mau menyerahkan tabu kekuasaan? Silahkan dilanjutkan. Dihabiskan. Ustazah Alia bagian menghabiskan. Oke, Ustazah Alia terakhir berarti nggak? Belum ya, oke. Daftar perbedaan ini, Ustaz. Oke, silakan. Daftar perbedaan penulisan lafaz-lafaz yang ada pada surah Al-Baqarah dalam mushaf Utsmani. Nah, maksudnya apa Ustazah? Coba, maksudnya apa itu judulnya? Daftar perbedaan penulisan lafaz-lafaz yang ada pada yang kemarin ya.
Ibrahim. Oh, ini yang isyarah ya, Ustaz. Nggih. Ibrahim, lafaz ini terulang dalam surah Al-Baqarah sebanyak 15 kali. Pada mushaf Iraki dan Syami tidak memakai ya, sedangkan pada mushaf Madani dan Maki memakai ya. Adapun alif setelah ro'a dihazafkan. Setelah ro, bukan ro, Ro. setelah ro gitu, mesti ro'un atau ro gitu. Dihazafkan. Ya, Jadi ini maksudnya gimana? berarti ini yang isyarah Ustaz, yang ada cara dua baca atau dengan imam lain. Nggih. Wa qalat takhadallahu walada. Sebentar. Ayat Ibrahim dulu Ustaz. Ibrahim. Oke. Nah, berarti di mushaf Indonesia sama Timur Tengah pakai apa? Ibrahim. Kayak Oke. Selalu pakai iya atau enggak? Oke, iya, dua hal. Oke, ya Ustaz. Pakai iya. Setelah ha itu kan Ibrahim. Aduh. Saya Ini membicarakan ya-nya apa alif? yang masak magang. Membicarakan Ibrahim. Berarti dua-duanya alif dan juga ya juga. Nah, iya. Enggak. Baik. Nah, ini PR ya. Kalau ini bukan PR hari ini atau ini PR seumur hidup ya. Enggak, artinya kalau ustadzah ketemu baca Al-Quran, ketemu lafaz Ibrahim, perhatikan dia pakai ya atau enggak. Ya. Ini mah tinggal di searching aja ya Ustadzah Murni ya. Yang lain juga bisa Ustadz, kan udah diajari saya. Ya udah, tinggal dicari ya, searching. Ada beda enggak dalam Quran digital ya? Kalau yang searching yang Ustadzah itu Quran Timur Tengah atau Indonesia juga ada, Ustadzah? Cek dulu. Ya, cek ya, Ada Ustadzah. beberapa Quran, cuma saya belum ngeh yang ini pakai mana. Yang di searching itu Qurannya Indonesia apa Timur Tengah? Pastikan Ustadzah nggih. Ibrahim. Semua Quran digital bisa sih. Nggih, maksudnya itu Qurannya Indonesia apa Timur Tengah gitu. Oh iya, bisa. Yang saya pakai sekarang maksudnya. Nggih. Bisa nggak menentukan ini Indonesia apa Timur Tengah? Yang mana Ustaz nih? Yang ini ya. Yang ini Indonesia. Indonesia. Nomor 1. Ibrahim. Nomor 1. Nomor 1 Indonesia maksudnya gimana? Enggak, ini yang lafaz yang tidak ada, yang Ibrahim yang pada nomor 1 ini. Kan lafaz ini terulang dalam surat Al-Baqarah sebanyak 15 kali. Itu Ibrahimnya Quran Indonesia, mushaf Indonesia. Bukan? Pakai iya. Kalau mushaf Timur Tengah pakai ya Ustaz. Ibrahim. Nggak salah, ada yang ini apa yang pakai ya sogir itu termasuk ya juga kan Ustaz? Enggak, ya itu harus perhatian ya. Kalau ya sogir berarti rasamnya ada atau tidak? Berarti dia nggak ada. Nggak ada. Dia tanda. Oh, ini yang saya pakai ini Indonesia, Ustaz. Wih, mantap Indonesia. Taunya dari mana? Taunya dari di atas. Karena dia hazaf. Enggak, bukan Ustaz, bukan Indonesia. Ini Timur Tengah karena di atas kayak sebentar, saya mau nyebut dulu luar biasanya dulu Ustazah. Enggak jadi. Karena ya kemarin terakhir dengan Kiai Hasan Sakho itu belum menyampaikan ya Quran digital Indonesia itu belum terbit kalau nggak salah. Coba gitu. Yeah. Kalau nggak salah ya, itu karena kan butuh kerja keras beberapa tahun itu untuk bisa menerbitkan Quran digital Indonesia. Maksudnya sedang penelitian gitu. Jadi kalau Ustadzah dapat Quran digital Indonesia yang langsung ya,
dari resmi, bukan di foto, di PDF-kan, bukan ya. Nah, itu sependek pengetahuan kami, Pak Kiai Hasan Saqaf pernah menyampaikan belum. Jadi semua yang digital itu masuknya ke Timur Tengah. Kemungkinan. Makanya saya ingin tahu kan. Tapi ada pilihan yang mushaf Indonesia berarti bukan ya Ustaz? Ya mungkin, coba. Makanya saya ingin tahu mushaf Indonesia Iya. itu beneran enggak rosemnya Rosem Usmani, pendapatnya Imam Adani Di Muslim Pro ada pilihan. Enggak di Muslim Pro aja sih, yang lain. Iya. Nggih, ini enggak dijawab sekarang ya, besok aja panjang. Nggih, PR-nya pokoknya, PR ya, Ibrahimnya itu tolong, dia kalau ada ya soghiroh di atas hak dan mim, berarti enggak ada rosem, adanya tanda baca. Ya kan? Kalau ada ya titik 2, kemudian him, berarti kalau Timur Tengah enggak disukun kan? Dia ada titik 2, berarti pakai rosem. Ini ya. Rosem Ustaz. Yang di saya. Nah, katanya tadi pakai ya sogiro. Ini yaknya nangkring. Iya, yaknya nangkring. Kalau yaknya ulang lagi, Iya, Ustazah. berarti bukan Ustazah rasem. bilang pakai rosem, tapi yaknya nangkring, gimana pusing saya? Oh iya, salah Ustaz. Berarti Nggak bukan ada rasem. rosemnya maksudnya. Nggak ada rosemnya. Kalau yang di ayat 120. Udah. Nanti Ustazah tolong selesaikan Oh, dulu tidak. deh nomor 2. Ya, pokoknya Ibrahimnya PR dulu. Ya. Nggih, PR ya, karena saya lingkerin itu karena panjang cerita. Nggih, waktu saya meneliti di itu juga beda ya. Terkadang ini saya bocoran ya. Terkadang saya itu mendapati Ibrahim terkadang pakai ya, terkadang enggak gitu. Iya. Ya. Nah, PR berikutnya adalah di mana saja pakai ya, di mana saja enggak pakai ya. Oh. Jadi Banyak. panjang ceritanya, nggak bisa sebentar. Oke, clear? Soalnya clear kan? Lanjut Ustazah Alia, nomor 2. Waqalu, silakan. Maaf Ustaz, kalau mushaf Iraki dan Syami ini maksudnya yang mana Ustaz? Sedangkan Mushaf di zaman Utsman yang dikirim ke Irak dan ke Damaskus. Oke, kalau yang Madani dan Maki berarti yang di Madinah dan Mekah. Oke, baik Ustaz. Nomor 2, waqalat takhadallahu waqalut takhadallahu walada. Ayat 116 pada mushaf Madani dan Maki terdapat waw pada waqalu. Pada mushaf Syami tidak terdapat. Ini Al-Baqarah juga berarti. Nggih. Sudah Ustaz? Sudah clear. Sementara segitu dulu. Oke, cukup Ustaz nggih? Ya, Ustaz. Hari ini selamat berpusing-pusing. Nggih, mudah-mudahan semua di pahala besar ya, dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ilmu terbaik itu nanti sempurnanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berilmu nanti itu ketika di surga itu senangnya apa? Yang mengkaji ilmu lagi. Gitu. Ustaz, berarti di surga nanti ada daurah? Ada, insya Allah. Malaikat Jibril kan yang ini. Iya, tapi langsung dengan yang sempurna ya. Nggak ada yang pusing-pusing gitu kan, adanya senang semua ya. Nggak ada bingung-bingung ya. Ya. Itulah sebabnya kenapa nanti soal saya jadi kejawab, nggak usah dijawab sekarang ya. Jangan takut benar Ustaz. Ayo lo dibalikin. Itulah sebabnya kenapa kalau kita baca tentang kebun-kebun di dalam Al-Quran itu, kalau kebun dunia itu pakai wow, ya, menikmati kebun dunia itu pakai wow. Kalau menikmati kebun surga itu nggak pakai wow. Huruf wow maksudnya ya. Ya, coba Ustazah cari tentang jannah. Jannah itu kan kebun kan?
Ada kebun anggur, kebun apa gitu kan. Nah, nanti ketika menikmati itu pakai waw, hurufnya waw. Ya, tapi kalau kebun surga nggak perlu pakai waw. Kenapa? Ya, Nanti jawablah ketika diberikan PR ya. Enggak di PR. Oke, udah kan saya nggak takut benar kan? Saya benar dalam memberikan soal ya. Oke, subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.